Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqhus Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang khulu. Nah, apakah khulu itu boleh dilakukan oleh orang lain yang tidak ada kaitannya dengan si perempuan ya. Karena hukum asal khulu itu adalah istri meminta cerai kepada suaminya, hukum asalnya. Kemarin kita membahas bagaimana kalau wali yang minta khulu. Nah, ada khilaf ya di antara para ulama. Lalu kemudian bagaimana kalau orang lain, dia bukan wali ya, bukan juga saudara dari si wanita itu, lalu melakukan khulu ya. Khulu mewakili si perempuan. Nah, ini yang disebut khulu al-fuduli ya, ay al-ajnabi. Khulu ajnabi, orang asing dari si istri tadi yang enggak ada kaitan apa-apa ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, jadi al-fuduli itu huwallazi laisat lahu sifatun tukhawwiluhu ijra al-mukhala'ah anha. Dia adalah orang yang tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan khulu dari si perempuan tadi. Jadi dia bukan seorang wali, bukan pula wakil. Jadi si perempuan tidak mengatakan, fulan tolong engkau mewakiliku untuk minta khulu kepada suamiku. Bukan. Si perempuan tidak mewakilkan, dia bukan wali dari si perempuan itu. Apakah sah permintaan khulu dari seseorang yang asing tadi, orang lain ya, tanpa seizin si perempuan tadi atau tanpa dia mewakilkan kepada si fulan tadi? Nah, dalam masalah ini kata Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah taala dikatakan kaulani, ada dua pendapat li ahli ilm ya, dari para ulama. Yang pertama, ya juzu wa yasihu mukhala'atuh, boleh. Jadi orang lain yang tidak ada kaitan ya wali dengan si perempuan tadi, bahkan si perempuan tadi tidak memberikan perwakilan ya kepada si fulan itu sah khulunya katanya. Ka'ayyakulu al-ajnabi lizzauj, seperti si orang asing ini berkata kepada suaminya, tallik imra'atik bi alfin alayya, ceraikan istrimu ya dengan 1000, katakanlah 1000 dinar gitu, atau 1000 dirham yang aku tanggung. Aku ada di bahasa negeri kita pakai rupiah gitu ya. Misalnya kita mengatakan kepada seorang suami, kepada seorang laki-laki yang sudah beristri, ceraikanlah istrimu, nanti aku tanggung ya, misalnya 10 juta. Aku akan itu akan aku berikan kepadamu. Khulu itu kan mengganti ya. Permintaan cerai dengan biiwadin, dengan harta pengganti yang diberikan oleh si perempuan kepada si suami. Nah, jadi kalau ada orang asing, dia mengatakan kepada seorang suami, ceraikan istrimu, nanti ada 10 atau 100 juta aku berikan kepadamu, nanti itu aku yang nanggung gitu ya. Nah, menurut kebanyakan ulama dari ashabil madzahibil arba'ah wa ghairihim, itu boleh katanya.
Apa hujahnya? Yang pertama, orang asing, annal ajnabiyya bazala malahu, yang mengeluarkan hartanya fi muqabili isqati haqqi an ghairihi, ya, yang mengeluarkan hartanya tadi untuk menggugurkan hak an ghairihi, dari yang lain, kama law qala, sebagaimana seseorang berkata, a'tik abdaka wa alayya samanuh. Itu dianalogikan seperti orang mengatakan kepada seorang tuan, bebaskan budakmu, a'tik abdaka wa alayya samanuhu, nanti aku yang akan bayar, kau bebaskan. Nah, jika ada seseorang mengatakan kepada seorang tuan, bebaskan budakmu, nanti aku yang bayar, maka itu boleh. Karena yang nanggung nanti dia yang nyuruh, bebaskan budakmu, aku yang bayar. Nah, itu dikiaskan dengan itu. Itu argumennya. Jika ada orang berkata kepada seorang tuan, bebaskan budakmu, nanti aku yang bayar, boleh. Maka begitu juga dia boleh mengatakan kepada seorang suami, ceraikan istrimu, nanti aku yang akan bayar 100 juta gitu. Nah, itu argumen pertama itu. Argumen yang kedua, annat talaqa mimma yastaqillu bihi az-zauj, bahwasanya talak itu sesuatu yang yastaqil itu seorang suami dia punya hak mandiri ya dalam masalah talak. Wal ajnabi mustaqillun bil ilzam walahu bazlu al-mal, dan orang asing dia juga ya punya kebebasan gitu ya untuk mengeluarkan harta dia ketika dia mengharuskan seorang suami dan dia ganti agar menceraikan istrinya, lalu dia ganti, dia yang membayar fidanya, yang bayar dia, maka berarti itu juga boleh. Li'anna Allah Ta'ala qad sammal khul'a fidaan, karena Allah Ta'ala telah menyebutkan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 229 bahwa khulu itu adalah fida. Ya, fala junaha alaihima fima ibtadat bihi, maka tidak ada dosa atas keduanya suami istri untuk isi khulu gitu dalam hal ketika isinya memberikan fida, pengganti. Itu dasarnya. Maka tidak masalah. Tapi ini dikatakan tadi oleh jumhur ya, mayoritas ulama min al-madzahib al-arba'ah. Itu alasannya. Kemudian pendapat kedua mengatakan hulu dari orang lain tidak bisa gitu. Ini adalah mazhab Ibnu Hazm wa Abu Saur. Apa hujahnya? Argumennya satu, kata mereka khulu yang dilakukan oleh orang lain dengan dia mengeluarkan hartanya, tentu ini suatu kebodohan dari si orang itu, karena dia mengeluarkan harta pada sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya gitu. Nah, tetapi ada jawaban untuk argumen ini. Bi annahu qad yakunu lahu fihi iwad ghardun diniyun. Bisa saja ya orang lain tadi ya minta khulu kepada seorang suami agar dia melepaskan istrinya, mungkin dia punya tujuan ghardun diniyun, tujuan agama. Misal apa? Misalnya dia melihat bahwa suami istri ini tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka berdua ini berkumpul pada sesuatu yang haram gitu. Akhirnya si orang ini, si fulan, udah kamu ceraikan istrimu, karena ini mereka tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dia memandang bahwa ini orang harus cerai gitu, harus bercerai. Contoh lebih konkret misalnya,
suami sering melakukan KDRT, istrinya lemah gitu. Bahkan lebam-lebam wajahnya, cuman mungkin karena hidup si perempuan ini sebatang kara dia tidak berani. Tapi ada orang lain melihat, wah ini bahaya ini. Istrinya disiksa terus gitu. Akhirnya dia, udah ceraikan istrimu, nanti aku yang bayar misalnya. Ada tujuan agama menyelamatkan si wanita tadi. Nah, mungkin saja gitu. Ada orang lain merasa kasihan kepada seorang istri lalu dia meminta khulu ya atas nama si istri kepada si suaminya. Dia melihat bahwa perpisahan di antara mereka berdua tujuannya itu, dan dia berharap mendapat pahala gitu karena menolong si perempuan tadi. Nah, kalau itu mungkin ya, kalau itu. Kalau ada tujuan agama gitu. Tapi ada alasan kedua, kata mereka yang mengatakan orang asing itu tidak bisa. Apa kata mereka? Annal khul'a min uqudi al-mu'awadat. Khulu itu adalah akad ya yang terjadi dengan ada ganti dari pihak perempuan tentu saja. Maka fala yajuzu luzum al-iwad li ghairi sahibil muawwid. Maka tidaklah boleh ya seseorang mengharuskan untuk membayar pengganti li ghairi sahibi al-muawwid, selain orang yang memang dia harus mengganti. Kalbai sebagaimana jual beli gitu. Sebagaimana jual beli. Maka yang berhak atau yang berkewajiban untuk membayar kalau dalam proses jual beli yang beli gitu. Orang lain tidak ada kewajiban. Yang kedua, karena Allah Ta'ala menyandarkan kata fidyah itu kepada istri. Tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Fala junaha alaihima fima ibtadat bihi. Pada hal di mana si istri memberikan pengganti. Jadi istri disandarkan pada istri, bukan pada orang lain. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian alasan kedua yang mengatakan bahwa hulu itu tidak boleh. Yang ketiga, hukum asal hubungan suami istri itu baqaun nikah, tetap terjadinya pernikahan kecuali ada ya sesuatu yang bisa memisahkan pernikahan tersebut. Nah, dan tidak ada yang memilih hak untuk berpisah antara suami dan istri ya. Tidak ada yang bisa mengganti posisi suami gitu. Jadi hanya si suami yang bisa mengatakan aku ceraikan engkau wahai istriku. Gitu. Nah, wala yaqa'u at-talaqu illam yatba' bihi. Talak tidaklah terjadi ya, kalau si suami ya tidak menjatuhkannya itu. Tidak. Kalau toh menjatuhkan itu baru satu atau dua, maka itu talak raj'i namanya. Kalau tidak ada perpisahan. Lalu kata Syekh Abu Malik Kamal bin Asy'ad Salim, kata beliau, adapun sahnya hulu al-fuduli tadi yang dilakukan oleh orang lain secara mutlak tanpa ada izin dari istri, tanpa ada sepengetahuan dari si wanita tadi, si istri, para arahu muttajihan, aku tidak melihat adanya kemungkinan hal itu terjadi. Nah, itu kata Syekh Abu Malik Kamal bin Asy'ad Salim. Kecuali kalau ada orang lain kok meminta seorang suami menceraikan istrinya, mungkin itu ada kemaslahatan untuk dirinya sendiri misalnya. Ada laki-laki bilang, Fulan, engkau ceraikan istrimu. Ada kemungkinan karena dia ingin menikahi si perempuan itu. Mungkin nggak? Ya, kamu ceraikan istrimu. Nah, ya, nah,
Ini kan argumen yang mengatakan tidak boleh kan. Jadi dikhawatirkan kalau itu dibolehkan, nanti jangan-jangan ada orang lain senang kepada seorang wanita yang sudah dinikahi oleh laki-laki lah, si fulan, si A misalnya, si B ini senang. Ya, sementara wanita yang dia sukai dinikahi oleh si A. Andai kata hulu itu boleh dilakukan oleh orang lain gitu ya, maka bisa jadi nanti si B akan bilang kepada si A, A, kamu ceraikan istrimu, nanti aku yang bayar. Mungkin nggak terjadi itu? Mungkin. Nah ini repot kalau begini. Atau mungkin bukan dia yang menikahi, tapi saudara dia. Jadi ada orang kaya punya saudara seneng banget sama perempuan yang sudah dinikahi oleh seseorang. Lalu si orang kaya ini bilang, fulan, engkau ceraikan istrimu, nanti aku bayar. Nah, padahal tujuannya setelah dicerai si istri itu akan dinikahi oleh keponakannya, misalnya oleh sepupunya misalnya. Nah itu maka nggak boleh gitu. Kecuali jika permintaan khulu dari orang lain itu karena ada dorongan syar'i. Itu. Misalnya si perempuan itu sebenarnya ingin khulu. Dia udah pernah cerita, saya di KDRT terus ya, dipukul, dizolimi dan seterusnya. Tapi dia mau minta cerai, tidak punya uang. Dia tidak punya uang. Nah, seperti dulu Pak Singgi tanya, terus gimana kalau nggak punya uang perempuannya? Gitu ya. Terus ada orang lihat, kasihan, akhirnya dia yang akan menanggung. Nah, jadi laisa indaha minal mal ma tubziluhu. Si perempuan itu tidak punya harta yang dia bisa keluarkan. Lalu fa'atoha ma tubziluhu wa tukhali'u hiya fahadha hasan. Lalu si laki-laki ini memberikan harta kepada si perempuan, ini harta supaya engkau bisa khulu. Nah, tujuannya itu fahadha hasan. Kalau ini baru boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kalau tujuannya untuk menyelamatkan si perempuan, jadi dia bantu karena orang perempuan tadi nggak punya uang dan dia tidak punya tujuan untuk kemaslahatan dirinya, tidak. Betul-betul murni ingin menolong si perempuan. Lalu dia memberikan uang, ini uang. Berapa dulu kamu diberikan mahar? Misalnya 100 juta, tapi uang udah habis. Saya nggak kerja. Ya sudah, ini saya kasih, kamu hulu gitu. Supaya dirimu selamat. Nah, dalam keadaan itu tujuan syar'i, maka itu dibolehkan. Tapi kalau untuk kemaslahatan diri sendiri, nah itu tadi tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, itu syarat yang kedua dalam khulu. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, masih ingat? Syarat khulu itu apa? Adanya istri. Yang kedua adanya suami. Nah, atau adanya suami kemudian adanya istri ya. Ini istri, kita pembahasan al-mukhtali'ah ya istri. Yang ketiga ar-ruknu salis al-iwad. Iwad itu harta pengganti yang dibayarkan oleh istri kepada si suami ketika dia khulu. Nah, apa itu iwad? Ma ya'khudhuhu az-zawj min zawjatihi fi muqabili khul'ihi laha. Sesuatu yang diambil oleh suami dari istrinya karena hulu tadi dari istrinya. Batasannya menurut jumhur, iwad itu an yusliha ja'lahu shadaqah, sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Jika sesuatu itu boleh dijadikan mahar, maka dia boleh dijadikan sebagai tebusan yang diberikan oleh si istri kepada suaminya. Jadi sesuatu yang boleh dijadikan mahar, maka itu boleh dijadikan tebusan oleh seorang istri untuk khulu dari suaminya. Lalu pertanyaannya, apakah boleh khulu tanpa ada iwad, tanpa ada pengganti? Nah, kata Syekh Abu Malik Kamal bin Asyad Salim, ikhtalafal ulama fima idza qalat al-mar'atu li zawjiha ikhli'ni. Para ulama berbeda pendapat. Ketika seorang istri berkata kepada suaminya, lepaskan aku. Ikhli'ni, minta khulu dia, lepaskan aku. Lalu si suami bilang, faqala laha qad khala'tuki, ya aku sudah melepaskan dirimu, katanya.
Nah, kalau begitu, walam yakun hadza ala iwad. Ini tidak perlu ada pengganti. Nah, kalau begitu, apakah hulunya sah? Jika si istri mengatakan lepaskan aku, lalu si suami bilang qad khala'tuki, iya aku lepaskan kamu. Tidak ada pengganti. Sah enggak iwad? Hulunya sah atau tidak? Menurut pendapat pertama tidak sah. Hulu tanpa pengganti, tanpa harta pengganti dari si istri tidak sah. Ini pendapat mazhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah dan riwayat dari Imam Ahmad. Nah, alasannya karena hulu itu adalah memutus pernikahan. Nah, qat'un lin nikah. Nah, tadi maaf ya, yang pertama sah hulu tanpa pengganti. Saya ulangi, hulu itu sah tanpa pengganti. Ini menurut mazhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah dan riwayat dari Imam Ahmad. Alasannya karena hulu itu memutus pernikahan, boleh tanpa ada pengganti sebagaimana talak. Talak kan gak ada pengganti. Begitu juga hulu kata mereka. Lalu alasan kedua, karena hukum asal disyariatkannya hulu itu ada ketidaksukaan dari seorang istri kepada suami, dan memang harus berpisah gitu. Makanya kemudian si istri tadi minta perpisahan kepada si suami. Apabila si suami merespon, menjawab, oke, aku ceraikan kamu misalnya, ya sudah, bercerailah tanpa perlu ada pengganti gitu. Karena si suaminya bila mengatakan ya sudah, aku ceraikan kamu. Nah, itu kan sama aja dengan talak. Walaupun awalnya permintaan dari si istri. Lalu suaminya bilang khala'tuki. Oke, aku cerai, aku pisahkan kau, aku putuskan kau. Itu tidak perlu. Kalau begitu kata para ulama mazhab Al-Hanafiyah dan mazhab Al-Malikiyah. Terakhir, ya Ustaz lihat. Pendapat kedua mengatakan tidak sah hulu kecuali ada pengganti dari si istri. Ini mazhab Syafi'i dan riwayat lain dari Imam Ahmad. Nah, ini pendapat yang ditetapkan berdasarkan pandangan para ulama dari mazhab Al-Hanabilah ya. Ulama-ulama di generasi terakhir dari mazhab Al-Hanabilah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, dan ini juga mazhabnya Ibnu Hazm. Argumennya, alasannya adalah apa? Satu, karena Allah mengaitkan khulu itu dengan pengganti. Ya. Annallaha ta'ala allaqal khul'a ala musamma al-fidyah. Fala junah alaihi ma fima ibtadat bihi. Itu clear ya. Jadi ada fidyah, ada pengganti. Kemudian yang kedua, dulu isi daripada Sabit bin Qais ketika ingin khulu dari suaminya, dari Sabit bin Qais, Nabi mengatakan kepada si istrinya tadi, fataruddi alaihi hadiqatah, maka engkau kembalikan kepada Sabit bin Qais hadiqatahu, kebunnya dibalikin kalau kamu minta hulu. Qalat na'am, lalu isinya bilang iya. Faraddat alaihi, lalu kebun yang jadi mahar itu dikembalikan oleh si istri daripada Sabit bin Qais. Itu atas perintah Nabi SAW. Nah, maka berarti hulu itu harus ada harta pengganti yang diberikan oleh istri. Nah, itu alasan yang kedua. Yang ketiga, hakikat hulu itu kan membatalkan pernikahan berdasarkan pendapat yang rajih ya. Nah, maka fala yamliku az-zawj fashun nikahi illa bi'aibiha. Tidaklah suami tidaklah memiliki hak untuk menggagalkan pernikahan kecuali bi'aibiha, karena ada aib darinya, dari si perempuan itu. Nah, ini sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini berdasarkan pendapat mengatakan bahwa khulu itu annahu law qala, sesungguhnya kalau dia berkata fasahtun nikah, aku batalkan pernikahan, tapi dia tidak berniat untuk talak, ya tidak terjadi gitu. Lam yaqa syai'un, kecuali bihilaf bima idza dakhalahu al-iwad fa innahu yasiru muawaduh, kecuali apabila ada iwad, maka itu berarti menjadi ada pengganti ya yang dibayarkan oleh seorang istri. Nah, itu alasannya katanya itu. Lalu yang terakhir, wa alal qaul bi annal khul at-talaq, bagi pandangan yang mengatakan hulu itu talak,
fahuwa kinayatun la yaqau illa biniyatin au badli al-iwad. Maka itu kiasan dari talak ya, tidaklah terjadi kecuali dengan niat atau dengan badlu al-iwad, memberikan pengganti. Nah, dalam hal ini kalau dia tidak, perempuan itu tidak membayar iwad, tidak ada wahahuna lam yujad wahidun minha, maka enggak sah gitu. Kalau khulu ya harus ada iwad. Nah, ini untuk menguatkan dua dalil di atas ya, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu yang terakhir kata Syekh Abu Malik Kamil bin As-Salim, yang rajih, yang kuat mana? Walladzi yabduli, yang nampak bagiku, kata beliau, annahu la yakunu khul'an illa idza kana ala iwadin. Khulu itu tidak terjadi kecuali ada iwad, ada harta pengganti yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Wala a'rifu fil kitabi awi sunnah ma yadullu ala sihatil khul'i biduni iwad. Aku tidak mengetahui baik dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bolehnya khulu tanpa iwad. Ini nggak ada dasarnya gitu. Yang ada justru namanya khulu itu ada pengganti berdasarkan tadi surah Al-Baqarah ayat 29 atau berdasarkan hadis ya Nabi tentang istrinya Sabit bin Qais yang minta khulu, oleh Nabi disuruh untuk mengembalikan ke kebunnya. Nah, itu yang kuat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian ya, penjelasan tentang apakah khulu itu sah atau tidak tanpa iwad. Nah, ada khilaf, tetapi pendapat yang kuat apa tadi? Khulu itu harus ada iwad. Iwad itu apa artinya? Harta pengganti yang diberikan oleh siapa? Oleh istri kepada si suami. Jadi, kalau si istri tidak punya uang, gimana? Bisa minta bantuan ke walinya, atau bisa nggak minta tolong orang lain? Bisa juga. Ya. Maka yang menolong berarti sama dengan ta'awanu alal birri wat taqwa. Dia saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Misalnya ada seorang wanita, suaminya nggak pernah mau sholat, tiap hari main judi, tiap hari minum khamr, kadang-kadang KDRT gitu ya. Nggak kuat si istri ini, tapi mau khulu, nggak punya uang, gitu kan? Ceritalah ke Pak Haris, tolong saya ini, saya mau khulu. Ya sudah, berapa uang yang engkau butuhkan? Dulu maharnya berapa? Dulu saya dikasih mahar 5 juta misalnya. Oh ya sudah. Nah itu ta'awanu alal birri wat taqwa. Jadi ini Bapak Ibu, jadi khulu itu harus ada iwad, harus ada uang pengganti. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, apakah ada yang mau bertanya? Yes, silakan Pak Jody. Ya. Tadi maksudnya ada orang asing yang sanggup membantu membayar gitu. Ya. Terus yang bayar orang lain misalnya. Terus hak asuh anak siapa gitu maksudnya? Ya. Tanggung jawab terhadap anak, biaya anak. Oke. Terus yang pertama tadi apa? Oke, ya. Baik. Mikdarnya berarti ini kadar khulu. Ya, berapa harta yang harus dikembalikan oleh si istri ketika dia minta khulu? Nah, itu insya Allah nanti di pekan yang akan datang ya, pembahasan secara rinci. Ya, tetapi sementara ya kami sampaikan, la yustahabu ayyakuna aksar mimma a'tahu. Tidak dianjurkan memberikan pengganti dari si perempuan itu lebih banyak daripada mahar yang dia terima. La yustahabu, tidak dianjurkan an yakuna aksar mimma a'tahu.
Dulu waktu si suami memberikan mahar berapa? Katakan 5 juta ya maharnya. Lalu si suami minta bayar sini 10 juta, itu nggak boleh. Nggak. Artinya harus sesuai dengan mahar itu. Tapi ada pendapat lain mengatakan boleh asal mereka ridho berdua. Bima tarodaya alaihi aqallu au kasur. Aqalla au kasur. Selama suami istri itu ridho, dulu misalnya suaminya ngasih mahar 5 juta ya. Terus, mas, aku ingin cerai darimu. Kenapa? Aku nggak kuat lah. Kenapa nggak kuat? Oh, kamu nggak pernah sholat. Tak suruh sholat, nggak pernah mau sholat. Kamu tiap malam main judi, minum khamar. Oh ya udah, kata suaminya. Kalau kamu hulu, ya silahkan. Tapi kan harus balikin tuh, Iwan. Dulu kan maharmu 5 juta, mas. Boleh nggak kalau aku hanya ngembaliin 2,5 juta? Misalnya isinya tanya. Kata suaminya, ya wis rapopo. Nah misalnya. Yang penting kan bisa pakai mabok, nggak masalah lah. Misalnya suaminya kan karena udah jahil dia kan. Nah ketika si suaminya bilang begitu, ridho, nah maka ya juz qalla au kasura. Nah itu Pak. Menurut pendapat kedua seperti itu. Jadi tergantung kesepakatan mereka. Tapi hukum asalnya sesuai dengan jumlah mahar. Lalu yang kedua, siapa yang punya hak asuh kan gitu. Kalau belum balik atau sudah balik. Kalau sudah balik dikembalikan pada si anak. Mau ikut bapaknya atau ikut ibunya. Kalau sudah balik, ya, diserahkan kepada mereka. Tapi kalau belum balik, dilihat. Nah dalam hal ini tentu atas keputusan hakim ya. Mana yang lebih lurus hidupnya? Kalau istrinya yang lurus hidupnya, suaminya tadi banyak melakukan kemaksiatan, rusak hidupnya, maka tentu hak asuh ada pada si istri ya. Itu Pak Jody. Tapi kalau sebaliknya, si istri yang selingkuhan, ada kan? Suaminya baik, istrinya selingkuh terus, bahkan nggak mau ngurus anak. Nah dalam keadaan seperti itu maka hak asuh ada pada si suami, yaitu. Nah lalu yang bertanggung jawab ya mestinya, andai kata pun misalnya yang punya hak asuh si istri dijatuhkan pada istri karena yang lurus istri, si suami tetap punya tanggung jawab untuk menafkahi A, walau bagaimanapun mereka kan anaknya, yaitu tetap tanggung jawab si suami. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu Pak Jody. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena sudah Isya ya kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.